Jemaat yang dikasih Tuhan, bersyukur kita beroleh kesempatan sekali lagi untuk melihat, untuk merenungkan dan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya yang indah ini. Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman dan merenungkan firman Tuhan ini kepadamu. Engkau yang sumber hikmat kami, Engkau kekuatan kami. Engkau lah yang gembala jiwa kami Tuhan, dan tolonglah bukalah hati kami, pikiran kami, supaya kami menangkap maksud baik-Mu atas hidup kami dan kami bisa mentaatinya dengan setia, dengan penuh ucapan syukur, dengan hormat dan takut dan gentar akan Engkau. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Hari ini kita akan membahas, melanjutkan dari pembahasan kita sebelumnya. Kita tiba di Matius yang pasal ke-25, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13, di mana LAI memberikan judul gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Sebelum kita membaca bagian ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat ulang secara cepat konteks bagian ini. Ya, ini adalah khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman yang dimulai dari kitab Matius pasal 24. Dalam Sabat yang lalu, Jumat yang lalu, saya sudah menyebutkan secara cepat. Jadi kita bisa melihat di Matius ke-24, kita bisa melihat ayat kedua di mana Tuhan Yesus menyatakan bahwa Bait Allah akan dirubuhkan. Situasi di mana akhir zaman nanti Tuhan tidak menghendaki ada simbol-simbol agama apapun yang menjadi ataupun dijadikan sebagai tanda-tanda kehadiran Tuhan. Karena apa? Allah Immanuel tidak berbicara tentang tempat, tentang metode, tetapi sikap hati yang senantiasa ingin beserta dengan Tuhan, mengasihi, menyembah Tuhan. Jadi tidak ada dalam wujud bangunan, bentuk gereja ataupun yayasan-yayasan, lembaga-lembaga, bukan. Tetapi dalam bentuk pribadi-pribadi. Sama seperti pengertian gereja sendiri, itu mengacu pada kata ganti orang kedua, baik tunggal maupun jamak. Ya, gereja, mereka yang dipanggil eklesia, mereka yang dipanggil keluar. Jadi tidak berupa bangunan ataupun satu institusi, tetapi lebih menuju kepada orang. Demikian juga Tuhan menyatakan melalui Matius 24 tersebut bahwa tidak ada lagi simbol-simbol kekristenan yang dalam wujud-wujud fisik seperti itu. Lalu kita melihat masih di pasal 24 ayat 6 dan 7 bagaimana akan ada kabar perang di mana-mana, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Jadi akan muncul ada tanda peperangan di mana-mana. Tentu ini tidak nyaman bagi orang-orang Kristen yang menyukai kenyamanan, kemapanan dan mengharapkan Tuhan memulihkan dunia ini dengan sedemikian rupa. Karena ini tentu akan membuat, waduh kalau ada perang gimana dong usahaku, gimana dong pelayananku, gimana dong rintisan-rintisan ini, gimana dengan anak-anak sekolah minggu, dengan sekolahan-sekolahan, lembaga-lembaga kesehatan dan semuanya dibuat bagaimana dan seterusnya. Hal-hal baik yang tentu bisa jadi menghalangi kita. Untuk apa? Melihat, wah kalau Tuhan mengadakan peperangan di mana-mana semua jadi nggak nyaman dong. Ya memang Tuhan menyatakan akan ada peperangan di mana-mana dan itu akan bisa menggoncang semua tanda-tanda sukses, tanda-tanda yang digunakan yang selama ini seringkali dipakai sebagai simbol-simbol kesuksesan suatu pelayanan. Nah, kita tinggal mau ngikut Tuhan Yesus yang mana. Kalau Tuhan Yesus yang disaksikan Alkitab, dia sudah menyatakan, kasih bocoran loh, bahwa semua yang kita bangun, kita upayakan itu bisa serta-merta musnah. Supaya kita tidak melekat ataupun berbangga karenanya. Tetapi tetap fokus hati kita, perhatian kita kepada Tuhan. Bukan berhenti di situ saja ya, bukan hanya masalah aset-aset. Tetapi kita bisa melihat bahwa nyawa kita sendiri pun akan terancam. Karena apa? Di situ ayat 9 dan 10, kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi akan ada situasi yang kita jadi seperti korban karena ada peperangan di mana-mana, ya. Akan ada bencana alam ya. Dan di sini kita melihat orang-orang Kristen itu akan dikejar-kejar, akan dibunuh. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kita bisa melihat tantangannya seberat itu sehingga ada banyak orang yang akan murtad, artinya meninggalkan iman mereka. Tentu ini adalah orang-orang yang kecewa. Saya menduga ini adalah orang-orang yang kecewa yang selalu berpikir bahwa Tuhan datang, dia adalah Allah yang maha kuasa, ya tidak terbatas,
Dan saya adalah anak raja dan dia adalah raja semesta alam. Tentu tidak ada kuasa apapun yang sanggup mengalahkan dia. Sehingga mengharapkan bahwa ketika dia melayani, ketika dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka semuanya akan luar biasa. Dia akan memiliki perlindungan yang luar biasa. Orang-orang yang mau jahat itu pasti tidak akan bisa menyentuhnya. Dengan kuat kuasa yang sangat besar, dia akan bisa membangun pelayanan ya sedemikian rupa. Benarkah demikian? Tuhan menyatakan tidak. Tuhan Yesus menyatakan tidak. Tidak ada jaminan untuk itu. Mungkin untuk seketika lamanya, iya bisa terjadi seperti itu. Tapi baiklah kalau kita kembali ke firman Tuhan, Tuhan tidak menyatakan seperti itu loh. Itu penting ya, kita membutuhkan segala prasarana, kita membutuhkan iman yang kuat, kita perlu percaya bahwa dia Allah yang luar biasa, dia Allah yang sanggup menolong, dia adalah Allah yang maha kuasa. Tetapi kembali, kalau kita kembali ingin menyerupai Tuhan Yesus, Sang Anak, siapa kita sehingga kita layak diperlakukan lebih istimewa dari dia? Bukankah Tuhan Yesus juga menderita? Dan dia tidak menggunakan kuat kuasanya yang besar itu untuk mengalahkan musuh-musuh fisiknya pada waktu itu. Sebab peperangan yang Tuhan Yesus hadapi bukan peperangan jasmani. Ini adalah masalah dosa, peperangan rohani. Demikian juga kita nantinya. Kalau kita sungguh-sungguh ingin mengikut dia, ini yang Tuhan Yesus katakan. Siap nggak kita? Mari kita hitung seperti orang yang mau mendirikan menara. Itu sudah kita dengarkan beberapa waktu yang lalu. Hitung-hitung baik-baik. Supaya kita nanti jangan jadi murtad. Karena apa? Kita kecewa. Aku sudah setia begitu rupa, melayani begitu rupa, memberikan hidup begitu rupa, waktu, pikiran, tenaga, bahkan sampai rela disalah mengerti oleh keluarga seperti itu. Tapi ternyata kok hidupnya malah berakhir mengenaskan. Yohanes Pembaptis berakhir mengenaskan. Tuhan Yesus berakhir mengenaskan. Stefanus mengenaskan. Para rasul, Paulus mengenaskan. Jadi ayo kita lengkapi pemikiran dan tujuan kita menjadi orang Kristen dan tantangan-tantangan yang sudah Tuhan Yesus katakan itu sebagai satu hal yang panggilan yang mulia. Ini hanya sementara. Tuhan sedang mencari kekasih-kekasih jiwanya. Kekasih-kekasih orang-orang yang mengasihi dia tanpa syarat. Orang-orang yang mencintai dia dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi. Jadi bukan orang-orang yang ingin memanfaatkan dia. Bukan. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Lalu akan ada masa siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi di ayat 21 ya. Dari sejak dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Ada siksaan, ada kesulitan yang sedemikian rupa. Ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Jadi orang-orang pilihan ya, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh juga akan mengalami kondisi yang itu. Keberadaan mereka membuat kondisi yang sangat sulit itu, siksaan yang sangat sulit itu dipercepat. Tapi artinya apa? Mereka ada di sana. Mereka ikut disiksa begitu rupa, diperlakukan tidak adil, dibunuh begitu saja. Keluarga mereka ataupun ya kita bisa melihat, bisa membayangkan sendiri siksaan-siksaan yang seperti apa yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang membenci Kristus. Siapkah kita mengikut Kristus yang demikian? Oke, kalau mungkin ada beberapa di antara kita yang memilih percaya untuk seperti yang saya katakan kemarin ya. Memilih untuk percaya Tuhan Yesus yang akan memulihkan, kita akan jaya, kita berkuasa luar biasa, dilindungi, kita akan berhasil dan sebagainya. Kalau mau tetap berpegang kepada Kristus yang seperti itu, iman yang seperti itu, berhati-hatilah. Tapi kalau kita mau percaya kepada Tuhan yang seperti ini, tapi terjadi yang seperti itu tadi, yang akan jaya, akan berkuasa, akan berhasil begitu rupa. Ya kalau terjadi seperti itu kita sudah siap. Ya gak apa-apa, bonus ya kan. Kita sudah menyiapkan yang terburuk tetapi yang terjadi yang baik. Gak apa-apa, kita tidak akan shock. Kita tidak akan murtad. Tetapi kalau kita hanya menyiapkan satu skenario saja dan ternyata yang Tuhan Yesus katakan di sini itu akan kita alami, kita akan shock dan saya khawatir kita akan murtad kalau kita tidak sungguh-sungguh menyiapkan diri sejauh mungkin, sesiap mungkin. Ayat 29, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang.
alam akan rusak, tatanan dunia ini akan rusak. Kemungkinan besar matahari ini akan sudah kehabisan energinya, dia akan mati. Ya, seperti itu, sehingga gravitasinya kepada planet-planet yang mengelilingi itu juga akan lepas, bumi akan lepas dari orbitnya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Ya, seperti yang saya sebutkan kemarin, ada orang yang berpikir, anak-anak Tuhan yang berpikir bahwa bumi ini akan tetap aman, ya akan tetap sensitif, ya tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Tetapi marilah kita siapkan yang terburuk, sehingga kalau yang terburuk terjadi kita tidak kecewa dan tidak kaget. Akhirnya murtad. Ya, tapi kalau kita hanya menyiapkan yang baik-baik saja dan ternyata yang terjadi seperti ini, kita akan shock, kita akan bertanya. Ya, tapi sudah terlambat. Karena apa? Kita sudah membangun iman kita, pelayanan kita, hidup kita itu di atas harapan-harapan akan kemapanan di bumi ini. Padahal firman Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Kalaupun mengatakan itu dalam konteks yang sangat berbeda, tidak konteks secara keseluruhan dari seluruh kitab yang dikatakan. Alam akan hancur. Lalu cepat saja di ayat berikutnya yang masih di 24 ayat 37 sampai 44 tentang nasihat supaya berjaga-jaga, itu menunjukkan bahwa benar-benar waktunya tidak terduga. Ya, tidak terduga, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Lalu perikop 24 diakhiri dengan perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, itu yang saya bagikan kemarin. Ya, saya bagikan kemarin, berbicara tentang tanggung jawab pelayanan. Di tengah kondisi yang sangat luar biasa, tekanan, ya tantangan tadi, baik dari orang-orang jahat, orang-orang yang membenci kekristenan, orang-orang yang membenci Allah, ya ada juga tentang kondisi alam yang tidak menentu. Dalam kondisi yang seperti itu, masih ada tantangan atau tanggung jawab yang Tuhan berikan, yaitu apa? Untuk menjadi hamba yang setia. Jadi ini bebannya tidak dikurangin, ya, bukan bebannya dikurangin, ya. Oh, karena kondisinya sangat sulit, ya boleh deh nanti pelayanannya ya seperti ini dikurangi bobotnya karena kan masih harus menghadapi musuh-musuh ataupun kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi ternyata tidak. Di sini Tuhan tidak mengatakan ini. Sehingga kita melihat di sini bagaimana sebenarnya proses ya. Keselamatan memang gratis karena itu tidak bisa diupayakan apapun. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh mau menerimanya, dia harus mempersiapkan diri begitu rupa. Ini tepat seperti yang sudah Paulus katakan, seperti prajurit yang benar-benar hanya terus mengikuti kehendak komandannya, atau seperti seorang olahragawan yang melatih dirinya begitu rupa untuk memenangkan mahkota. Siapapun boleh menjadi pelari di olimpiade ataupun di kejuaraan apapun di olimpiade, siapapun boleh menjadi pembalap yang benar-benar ya luar biasa. Tetapi berapa banyak orang yang sungguh-sungguh mau membayarnya itu? Siapapun diundang oleh Tuhan untuk menerima karya keselamatan, tetapi siapa yang meresponinya sebagaimana mestinya? Kalau para olahragawan kita bisa melihat mereka yang berprestasi adalah orang-orang yang benar-benar hidupnya itu meresponi ya, mengerjakan panggilannya ya, cabang olahraga apa yang ditekuni, mereka berlatih begitu berupa. Sehingga apa hasilnya? Dia benar-benar akan bertahan, dia akan menjadi juara. Demikian juga sekarang saat ini dalam hal rohani. Apa yang Paulus katakan ilustrasi tersebut juga berlaku dalam hal rohani. Siapa di antara kita yang sungguh-sungguh mau mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Dengan mata yang hanya tertuju kepada Tuhan, tidak neka-neko ke sana ke sini. Dan siap menghadapi hal-hal yang sulit. Dan ini kan seperti etapa-etapa kesulitan-kesulitan, tahap-tahap kesulitan yang dilalui oleh semua olahragawan, bukan? Ini mirip sekali seperti itu dan harus bertanding. Semakin waktunya singkat ya, kalau kita dalam pertandingan dia final, semifinal, final, musuhnya semakin berat bukan? Bukannya semakin mudah. Dia harus siap benar-benar all out, meninggalkan segala sesuatunya, berlaga dalam pertandingan final. Demikian juga apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Hanya bedanya di sini waktunya tidak ada yang tahu. Kalau final ya kejuaraan ada jadwal yang terencana, tapi kalau di sini tidak ada yang tahu. Itulah sebabnya kita diminta untuk senantiasa bersiap-siap. Nah, tadi ya dari 24 pasal 24 kita melihat bagaimana menjadi orang Kristen itu menerima karya keselamatan itu bukan perkara yang mudah. Ya, menerimanya mudah, tetapi
menyikapinya sungguh-sungguh itu menunjukkan apakah orang-orang benar-benar kenal dengan siapa Kristus yang dia percayai, yang dia undang sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatinya. Karena banyak orang yang hanya sekedar mengatakan saja persetujuan pemikiran saja atau hanya mengaku saja dengan mulut. Tetapi apa kelakuannya nol besar. Itu tidak menyelamatkan. Karena akhirnya yang Tuhan lihat nanti bagaimana tindakan kita ya yang diawali yang muncul dari iman kita. Jadi ini bukan tindakan yang akan menyelamatkan, tetapi ketika seseorang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang mengatakan ini semua, maka dia akan menyiapkan dirinya begitu rupa. Rencana-rencana hidupnya, keluarganya, karirnya, semuanya diarahkan untuk menghadapi peperangan ini, peperangan rohani yang besar ini. Dengan kondisi tadi berbagai rintangan-rintangan yang harus dia hadapi, dia harus selesaikan. Dan ketika kita masuk di pasal ke-25, mari kita baca perlahan-lahan. Ini ada satu lagi filter, satu lagi seleksi ya, satu lagi babak eliminasi yang benar-benar bisa membuat kita mulai memahami mengapa Tuhan Yesus mengatakan lebarlah jalan yang menuju kebinasaan, tetapi sempit jalan yang menuju kepada hidup. Sedikit sekali yang mendapatinya. Kita bisa melihat bagaimana filter ataupun babak-babak eliminasi yang Tuhan berikan ini begitu rupa. Sudah tadi ya, kondisi alamnya akan tidak mendukung. Kondisi kekristenan sendiri juga akan dianiaya begitu rupa, akan ada kesusahan begitu rupa, ya. Tidak ada lagi tempat-tempat untuk kita bisa mengenang keberhasilan pelayanan karena semua itu akan dihancurkan. Ditambah lagi beban pelayanan yang tidak dikurangi, dan di sini kita bisa melihat ya perikop ini tentang kesiapan. Tentang kesungguhan yang benar-benar sungguh. Kita bisa melihat nanti ada sekelompok ya, yang 5 itu benar-benar dieliminasi loh. Sedih sekali. Mari kita lihat ya. Hari ini kita akan melihat Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Pada waktu itu, artinya apa? Di akhir zaman itu kondisinya. Jadi ada kondisi ya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Ada separuh ya di antara yang sulit, kalau kita bisa membayangkan di antara yang sudah melewati eliminasi itu nanti separuhnya itu adalah orang-orang yang tadi menyongsong kan, mereka sudah mengarahkan hidupnya untuk menyongsong mempelai. Separuhnya itu ya nanti kita bisa melihat 5 diantaranya bodoh dan 5-nya bijak. Apa yang membedakan bodoh yang bijak? Yang bodoh itu bawa pelita tetapi tidak bawa minyak, tidak bawa cadangannya. Sedang gadis yang bijaksana bawa pelita dan bawa minyak. Ini berbicara tentang apa? Tentang kesiapan. Ya, tentang kesiapan. Jadi ini bukan tentang kebodohan, itu bukan karena mereka tidak punya hikmat, bukan itu. Tetapi kita bisa melihat betapa sebenarnya ini berbicara benar-benar sederhana tentang kesiapan. Orang yang sungguh-sungguh bersiap itu kita bisa melihat sebenarnya orang yang siap itu adalah orang-orang yang benar-benar menghormati ataupun mempersiapkan, menganggap penting peristiwa yang akan dihadapinya atau yang akan terjadi. Kita bisa melihat ya. Jadi kalau misalnya contoh yang sederhana yang sehari-hari, ketika seseorang mempersiapkan pernikahan, itu akan terlihat. Kalau acara itu penting bagi dia, maka dia akan menyiapkan begitu rupa. Ketika orang akan ketemu dengan presiden, ketemu dengan mungkin gubernur ataupun Pak Lurah dan sebagainya, orang pasti akan menyiapkan diri begitu rupa. Semakin orang itu menghormati dan semakin tinggi orang yang akan ditemui atau event yang akan dihadapi, maka persiapannya akan semakin sungguh-sungguh. Kalau memang benar-benar orang atau event yang akan dihadapi itu penting. Tetapi kalau tidak penting, ya, maka akan terjadi apa? Orang atau kita sendiri akan sesempatnya, sebisanya. Ya, beberapa waktu ini saya dihubungin beberapa marketing gitu ya. Entah dari mana mereka dapat telepon saya. Ya saya menjawab teleponnya sesempatnya, semaunya. Dan ada beberapa sudah saya blokir malahan. Ketika diajak ketemu saya juga nggak mau, malas lah, nggak mau seperti itu. Karena apa? Kalau saya tidak menganggap yang bersangkutan itu penting, ya saya nggak mau ketemu. Berbeda kalau misalnya kita menganggap itu penting. Misalnya Pak Jokowi misalnya, tiba-tiba WA saya, wah itu mungkin nggak akan terjadi ya. Atau mustahil, kemungkinan kecil sekali. Ya pengen ketemu, ngobrol, seperti itu. Ya saya akan meniadakan seluruh jadwal saya, bukan?
Karena saya akan menyiapkan diri, saya akan reminder. Ya benar-benar saya akan benar-benar mempersiapkan diri supaya pada waktu yang ditentukan itu saya datang. Ya, apapun kondisi halangannya akan coba saya hadapi. Jadi saya akan mempersiapkan, katakanlah kalau misalnya saya ke Jakartanya itu naik mobil, saya pasti akan servis dulu, jangan sampai macet di jalan. Bensinnya akan saya penuhin, kira-kira begitu. Tetapi kalau Pak Jokowi itu bukan orang penting atau mungkin ada orang lain yang ngajak ketemu saya, ya kadang saya sesempatnya ya, sebisanya. Dan saya tidak begitu memperhatikan detil-detilnya. Ya, sehingga bisa jadi ya mungkin gara-gara mungkin kehabisan bensin atau mobilnya jadi mogok atau bagaimanapun juga. Karena apa? Orang yang akan saya temui atau event yang akan saya jumpai itu adalah bukan sesuatu yang sangat signifikan dalam hidup. Ya, jadi maksudnya kira-kira begitu ya. Jadi ini bukan masalah gadisnya ini, mereka goblok sehingga mereka nggak tahu. Ya, tetapi ini lebih berbicara tentang orang yang benar-benar menganggap penting event itu. Menganggap penting sama mempelai. Kalau memang mempelainya tidak penting, kalau memang Tuhan Yesus tidak begitu penting dalam hidup kita, maka kita akan sesempatnya mengikut Dia. Dan lebih celaka lagi ya, kita bahkan memperalat Dia. Kelihatan sekali kok. Berulang kali akan saya katakan di sini. Pokok-pokok doa kita itu menunjukkan sebenarnya Dia itu siapa dalam hidup kita. Kalau memang Dia adalah Raja, kalau memang Dia adalah Tuhan, maka kita akan mengikuti kehendaknya. Seperti doa Bapa kami itu loh, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi ini, di hidup saya, di keluarga saya, di karir saya, di sekolah saya. Jadi bukan karep dewe kita. Tapi kalau pokok-pokok doa itu tentang pacaran, ya tentang keluarga kita, tentang pelayanan kita, tentang mungkin masalah ekonomi kita, atau mungkin suami atau istri kita yang bermasalah, atau anak-anak kita bermasalah, tentang karir kita dan seterusnya dan sebagainya. Kalau itu yang memenuhi pokok-pokok doa, kan kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita hanya memperalat Tuhan. Dan Tuhan yang disaksikan Alkitab adalah Tuhan yang tidak bisa diperalat. Sekali lagi ya, Tuhan yang disaksikan di Alkitab itu bukan Tuhan yang bisa diperalat. Yang bisa diperalat yang seolah-olah akan memberikan semua yang kita inginkan, rencanakan itu adalah berhala. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah oleh si jahat. Jadi kita bisa melihat bagaimana di sini ya. Apakah kita sungguh-sungguh memfokuskan menyiapkan hati kita, pelayanan hidup kita ini sebenarnya untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Atau kita enggak? Ya, ini kita bisa melihat ya, ini adalah orang-orang yang sama-sama menantikan. Tentu kita bisa melihat ini adalah orang-orang yang sama-sama, tentunya orang Kristen bukan, menantikan kedatangan Tuhan Yesus, bukan orang yang beragama lain. Ya. Jadi orang ini sudah melewati tadi ya, babak-babak eliminasi sedemikian rupa, tetapi hatinya tidak bulat. Itulah sebabnya perintahnya jelas sekali. Tuhan Yesus mengatakan untuk mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Tidak bisa terbagi-bagi, tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Di 1 Yohanes dikatakan, kalau kita memiliki kasih kepada dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada pada orang itu. Jadi ayat 1-4 berbicara tentang kesiapan hati. Kesiapan hati berbicara tentang seberapa penting Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itu akan terlihat. Apakah dia sebagai babu ilahi, jongos ilahi, atau dia sebagai Tuhan kita jongosnya, kita babunya. Ya. Kita kelihatan kan? Jadi kalau misalnya kita menghadapi raja, akan menemui raja atau pemimpin, kita yang menghormat, kita yang menyesuaikan jadwalnya. Tetapi kalau pembantu kita, ya asisten rumah tangga kita, atau mungkin orang yang tidak begitu kita hormati, ya dia yang pasrah. Kita yang penting, dia yang ngikutin jadwal kita. Bukankah begitu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau itu sudah terlihat dalam hidup kita, agenda-agenda hidup kita, maka kita cepat-cepat yuk bertobat. Karena apa? Ngeri. Karena apa? Kita yang ngatur Tuhan. Tuhan, sebentar ya, saya tak mengerjakan ini dulu. Ya, sebentar ya Tuhan, saya lagi repot Saya harus saya lebih banyak waktu saya, anak saya masih kecil-kecil. Oh Tuhan, karir saya sedang menanjak Tuhan, tolong Tuhan, ini istri saya sakit atau suami saya sakit Hal-hal baik itulah yang akhirnya menunjukkan bahwa memang benar-benar Tuhan kita yang sesungguhnya, Tuhan kita sesungguhnya itu Dia, atau mungkin kepentingan-kepentingan kita sendiri. Kalau kita menemukan bahwa ternyata tadi ya,
Kita Kristen ini orang-orang yang gadis-gadis ini adalah orang-orang Kristen. Mereka menantikan, tetapi apa? Mereka tidak mau berkorban lebih. Mereka tidak mau, karena apa? Bagi mereka adalah pada saat itu aja hidupnya. Yang penting aku sudah minimalis deh. Aku menantikan Tuhan. Aku melayani kok. Aku sudah sama ini, sudah fokus. Sudah rela melewati semua itu tadi. Yang di pasal 24, kesulitan-kesulitan sudah rela melewati itu semua. Tapi tidak datang-datang kondisinya ya. Yaitu tadi kita bisa melihat. Karena hal-hal baik itu membuat mereka kehilangan yang terbaik, yaitu sang mempelai sendiri. Mari kita renungkan sungguh-sungguh. Supaya jangan sampai kita kecewa dan ditolak nanti. Ayat kelima. Tetapi karena mempelai itu lama-lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya. Nah ini dia. Jadi dalam kondisi yang tadi ya, benar-benar sulit ya, kondisi yang tidak menentu, akhirnya mereka sama-sama capek. Artinya apa? Sama-sama lelah. Manusia ada batas ketahanan ya, akan ada batas ketahanan seperti itu. Kok sepertinya Tuhan tidak datang? Kita bisa mendengarkan keluhan-keluhan seperti itu ada di Mazmur. Berapa lama lagi Tuhan Engkau meninggalkan aku seperti ini? Berapa lama lagi? Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ada momen-momen di saat seperti itu. Momen-momen di mana benar-benar mereka sepertinya sudah benar-benar tidak menerima pertolongan dari Allah. Ya, di saat-saat yang sangat kritikal tersebut ya, kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang tidak, wanita-wanita ini, gadis-gadis yang bodoh itu, mereka akhirnya tidak memiliki minyak yang cukup ketika benar-benar tengah malam terdengar suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia tidak siap. Ya, semua yang dikerjakannya itu tidak siap karena dia mungkin terlalu sibuk mengisi ya, atau waktunya itu fokus untuk mengisi bukan minyak. Ya, bukan minyak untuk lampunya, untuk pelitanya, tetapi sudah sibuk untuk yang lain. Gadis-gadis itu bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ya, pintu ditutup. Jadi ini adalah sesuatu kondisi kan benar-benar yang sangat sudah berjuang begitu rupa, menanti begitu rupa, capek begitu rupa, karena tidak benar-benar menghormati, tidak menempatkan dia sebagai figur yang utama dalam hidupnya. Di injury time ini mereka kebobolan dan mereka kalah. Kemudian datang juga gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kata ini mirip sekali dengannya di Matius 7 itu ya. Nyalah kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Di Matius 7 ayat 23 itu menggunakan kata ginosko di situ. Pengenalan, ya, pengenalan pribadi. Kalau di sini sedikit berbeda. Di sini menggunakan kata eodo, ya. Aku tidak pernah melihat kamu. Tidak pernah melihat kamu. Jadi nggak pernah tahu. Katanya lebih pengenalan, lebih relasional di Matius 7. Kalau di sini tidak pernah melihat. Saya ketika merenungkan bagian ini, langsung ingat ya, semalam saya ikut mendengar webinarnya Pak Ahok ya. Ada satu yang merema ya, ngeplak saya lah. Ya, ngeplak gitu, nyubit saya. Yang dikatakan oleh Pak Ahok itu gini. Salah satunya gini. Jadi banyak orang itu sibuk pelayanan begitu rupa ya. Selalu sibuk ini bahkan dalam hal-hal rohani. Tetapi mereka tidak sempat menggunakan waktu pribadi untuk Tuhan. Nah, itu dia. Ya, jadi pelayanan itu kan seolah-olah yang kita pahami saat ini seringkali adalah perform something ya before man, melakukan sesuatu untuk manusia, untuk sesama, untuk yang dilayani. Sama seperti saya sekarang merekam video ini untuk siapa? Untuk pendengar, untuk jemaat. Orang main musik, worship leader untuk apa? Karena ada satu kegiatan bersama yang menjadi pemimpin ya,
dilakukan dalam rangka apa? Untuk sesama. Saya membayangkan gini ya, terus Pak Ahok mengatakan ya waktu itu dia sampai dalam konteks sebuah sekolah teologi ya, wah dia nggak bisa kalau harus nanti ikut ibadah begini. Karena apa? Dia nggak akan punya waktu untuk saat teduh. Nah poinnya itu saat teduh. Waktu di mana pribadi kita secara pribadi itu mencari dan berhubungan dengan Allah. Nah ketika membaca bagian ini, merenungkan bagian ini itu saya diingatkan lagi itu. Berapa intim saya dengan Tuhan. Sampai Tuhan melihat saya. Ibaratnya ya, kebayang gitu misalnya dalam satu kerajaan ya, ada hamba-hamba yang senantiasa datang. Kalau dalam konteks sekarang ada relawan-relawan yang sering nongol gitu ya ke sana. Walaupun mungkin tidak dikenal, dia konsisten tuh. Ya. Kalau ada acara apa, misalnya kata relawannya Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi di mana dia ikut ke sana ke sini. Dia nongol terus ya sampai satu saat Pak Doi lihat, oh iya, manusia ini kelihatan terus di mana saya berada gitu ya. Seperti itu, oh, dia relawan yang setia ya, pakai biaya sendiri gitu ya, semangat sekali ngikut ke sana sini misalnya gitu. Tetapi orang-orang ini ternyata tidak. Ya kata yang Tuhan pakai di situ, ya Ayodo itu dia tidak melihat, Tuhan tidak pernah lihat dia. Tetapi orang ini sibuk, ini ada. Tapi ada untuk orang lain. Ada untuk pelayanan. Nah, jadi saya mulai bisa melihat kaitannya dengan Matius ke-7 tadi, orang yang bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Dia sedang perform ya miracle macam-macam itu untuk orang lain. Jadi tidak ada urusannya dengan Tuhan. Tuhan mau kemana, dia kemana sendiri. Urusannya sendiri, pelayanan sendiri. Tuhan nggak pernah lihat. Ketika Tuhan mau begini, mau begitu, orang ini sedang sibuk ke sana, sibuk karena PDW. Cilaka kan? Cilaka karena apa? Tuhan tidak mengenal engkau. Tidak pernah melihat. Ayat ke-13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dan nanti perikop berikutnya kita juga bisa melihat tentang masalah, kalau ini tentang kesiapan hati, tentang sekarang tanggung jawab pribadi. Nanti kita akan bahas itu, tentang talenta. Jadi ayo, mari kita pikirkan ulang hidup kita selama ini mengikut Tuhan seperti apa. Jangan sampai kita seperti gadis-gadis yang bodoh ini, kegeeran. Wah, aku sudah menunggu ya, aku sudah punya pelita. Ya toh. Pelita bisa bermacam-macam ya, metaforanya itu adalah firman Tuhan yang selalu menerangi hidup kita. Ya, itu bisa dibilang karena minyak itu Roh Kudus ya, seperti itu dan sebagainya. Ya, apapun itulah, ya silahkan mau menafsirkan seperti apa. Tetapi ini berbicara tentang kesiapan. Apakah kita sungguh-sungguh menghargai tamu yang sedang kita tunggu? Apakah kita sungguh-sungguh menghargai Kristus yang akan datang kedua kalinya, sehingga hidup kita itu akan kita arahkan semuanya pada momen itu. Dan kita tidak tahu, dan kita sungguh-sungguh melakukannya karena tidak tahu kapanpun itu. Dan kita akan siap menghadapi berbagai macam tantangan persis seperti para itu ya, teman-teman yang olahragawan itu. Mereka siap kehilangan banyak hal, ya kesenangan-kesenangan yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Mereka harus masuk di TC ya, training center, begitu rupa makannya, semuanya jam latihannya diatur begitu rupa supaya nanti menang dalam pertandingan, dan puncaknya ketika melawan musuh yang paling tangguh. Kita harus memiliki mentalitas yang seperti itu, teman-teman. Siapkah saya? Siapkah Anda? Saya akan mengakhiri ini dengan satu kisah lama ya, sebuah kisah lama yang sudah mungkin beberapa di antara kita sudah dengar. Jadi adalah tersebutlah ya seorang manajer yang bekerja di sebuah kontraktor ya. Dia seorang kontraktor menggarap ya, ikut sebuah kontraktor yang besar. Ya berpuluh-puluh tahun dia ikut dengan bosnya ini dan sangat setia. Ya, ketika dia sudah menjelang usia sudah mulai tua, masuklah manajer yang baru, muda, cantik ya. Nah, karena dia sudah mulai sulit ke lapangan, maka bos seringkali turun ke lapangan ataupun mulai memberikan banyak ya perhatian kepada manajer yang muda ini, yang lebih yang cantik ya. Kalau sini bapak-bapak gitu. Mulailah jealous dia. Si bapak ini katakanlah bapak A gitu ya, mulai jealous ya. Waduh, bertahun-tahun aku mengabdi ya,
sama bosku ini sekarang ada yang baru, yang cantik, biasanya pikirannya itu akhirnya dipenuhi dengan kebencian, ketidaksukaan, iri. Sekarang bos mulai perhatian sama si ini manajer yang muda ini. Akhirnya dia tidak tahan ya, melihat hari demi hari ya bos lebih sering itu. Walaupun dia gajinya baik ya, tetapi dia mulai nggak senang karena apa? Ini ada pesaing. Akhirnya dia nggak tahan dan dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Wah, si bos kaget kan. Wah, dia merasa kehilangan karena dia tahu bahwa Bapak A ini dipercaya, adalah orang yang dapat dipercaya dan kerjanya baik selama ini. Tapi apa boleh buat deh ya. Si bos ini membuat akhirnya oke deh, sebelum kamu keluar, kamu buatlah dia di ada satu lokasi ya. Kamu buatlah rumah ya. Rumah modelnya terserah ya. Bahan-bahannya terserah. Apapun ya, sebagaimana speknya seperti apapun silahkan kamu buat. Jadi Bapak A ini akhirnya dia, wah ini bener-bener ini. Saya sudah mau keluar, saya nggak tahan. Ini bos ini pasti mau bikinkan rumah untuk manajer yang cantik ini. Mana akhirnya dia dengan hati yang tidak senang, oke bos siap ya. Akhirnya dia mulai bangun itu semuanya. Dengan bahan seadanya ya, pondasi rumahnya pokoknya cepet-cepetan aja deh, bukan dengan bahan yang bagus karena dia marah ya, dia pikir dia sudah pengen pensiun, dia sudah nggak tahan ya, tidak tahan dengan situasinya, sudah nggak nyaman lagi kerja dengan bosnya itu. Akhirnya sudah selesai itu ya, sudah dia berusaha secepat-cepatnya ya, udah pagernya semua lengkap, sudah selesai ya, pintu, kusen semua dipasang, semua listrik, instalasi semua sudah selesai. Bawa kunci, dia datang ke bosnya. Oke Pak, saya sudah mau mundur. Ini saya berikan kuncinya. Seperti itu. Rumahnya sudah jadi. Ya, dengan hati yang jengkel dan pengen cepat-cepat ya, karena dia merasa bahwa dirinya itu sudah dibuang begitu saja. Nah, setelah dia menerima itu bosnya bilang begini. Bapak A, terima kasih untuk pengabdian Bapak selama ini dan saya sangat berhutang dengan Anda. Saya sangat menghargai hasil kerja Bapak. Sekarang saya kembalikan kunci rumah ini. Berikut nanti saya akan uruskan sertifikatnya. Rumah ini adalah untuk Bapak. Bapak yang bangun itu tadi, Bapak kan sudah memilih materialnya. Bapak yang tahu kebutuhan-kebutuhan ruangnya. Rumah ini saya berikan sepenuhnya nanti atas nama Bapak dan untuk keluarga Bapak. Apa yang menjadi dipikirkan, muncul dalam pikiran Bapak A ini? Terima kasih Pak, tapi hatinya nangis, mewek, ngekek, sedih sekali. Celaka aku salah mengerti bosku, aku dikuasai kedengkian, iri, dan aku membangun rumah yang untukku itu asal-asalan karena aku benci, karena aku salah mengerti bos. Ya ini hanya kisah rekayasa ya. Mungkin terjadi tapi di mana tidak tahu. Tapi kita bisa memahami kalau itu benar-benar terjadi, pastilah si A itu sangat kecewa. Karena apa? Dia bisa sebenarnya membangun seluas apapun, sebagus apapun, semuanya itu akan diberikan nantinya. Kalau dia tahu seperti itu, dia tentu akan membangun sebagus mungkin kan. Tetapi kebenciannya ya, irinya itu sudah membuat dia akhirnya kehilangan berkat yang begitu besar. Kepada setiap kita nanti akan mengalami hal yang serupa. Tuhan sedang menyiapkan kita satu rumah dan saat ini kita sedang diuji. Apakah kita sungguh-sungguh setia mengerjakan setiap bagian yang Tuhan percayakan. Di sekolah, di kampus, di toko, di kantor, di rumah tangga, ya dimanapun Tuhan mempercayakan kita. Apakah kita setia atau tidak? Dan kalau kita melihat bagian ini, apakah kita benar-benar memberikan lebih kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita tahu serius, benar-benar serius ingin memberikan yang lebih? Aku mau setia dari awal supaya aku mengumpulkan banyak minyak itu ya, cadangan itu. Untuk apapun yang terjadi Tuhan, aku pokoknya akan memberikan yang terbaik untukmu. Ini bukan dalam hal pelayanan yang dilihat orang, tapi yang dilihat Tuhan. Ya, sekali lagi kita tuh berarti ya, kan ada banyak orang, kita selalu cari memperkenankan hati Tuhan di antara kerumunan banyak orang seperti Daud itu ya. Dia berlari-lari di tengah jemaat itu supaya dia bisa berlari-lari untuk bisa benar-benar menyenangkan, menyembah Tuhan.
Apakah kita memiliki antusias yang sama melalui ketika kita tanpa dilihat orang lain memiliki waktu bersama-sama dengan Tuhan, mencari perkenanannya hari lepas hari dalam keputusan-keputusan setiap hari? Apakah kita mencari Dia? Kalau tidak, saya khawatir dieliminasi yang bagian ini separuh dari kita, ya. Dan kita termasuk separuh yang akhirnya nggak dikenal Tuhan. Tuhan nggak pernah lihat kita. Jemaat mengenal kita, teman-teman kita mengenal, keluarga tahu, pernah lihat, sering gitu, terlalu aktif di situ. Wah baik ya, wah Pak Willy baik, atau mau Pak siapa ini baik ya, pelayannya gitu. Tapi Tuhan nggak pernah lihat loh. Aku tidak pernah melihat engkau. Mau yang seperti itu? Jangan kan? Eman-eman banget loh. Ya, sudah berkorban begitu rupa, eman-eman. Akhirnya tidak kenal, Tuhan tidak tahu. Gara-gara apa? Tersesat oleh hal-hal baik, hal-hal yang kita pikir baik. Oke, mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Kalau saat ini kita mendapati diri seperti gadis yang bodoh, bertobat. Kita sama-sama bergandengan tangan, berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang sungguh-sungguh mau memberi lebih kepadamu, yang mau sungguh-sungguh membaktikan hidupku kepadamu, apapun kondisinya nanti. Puji Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, aku akan menyembahmu, mengasihimu, menyayangimu. Jadi sudah menyiapkan hati kita begitu rupa. Hidup hanya untuk menyukakan hatinya. Ya, hidup Kristus, mati keuntungan. Are you ready? Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Betapa Engkau sedang terus melakukan eliminasi. Demi eliminasi, demi eliminasi. Sehingga sungguh memang benar-benar akhirnya hanya ada tertinggal satu lorong jalan sempit yang menuju pada kehidupan. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Tolonglah kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh melihat hati kami, panggilan kami, getaran-getaran hati kami ini kemana Tuhan. Ampuni kalau memang selama ini kami hanya ingin memanfaatkan Engkau. Kami puas dengan lentera atau pelita yang kami bawa. Kami puas merasa kami sudah menantikan Engkau. Kami puas bahwa ada orang-orang yang sama dengan kami. Sehingga kami hanya mengiring Engkau seadanya, sesempatnya. Atau lebih celaka lagi, semaunya. Tapi firman-Mu mengatakan kepada kami pada saat ini, supaya kami hati-hati. Jika kepada institusi ataupun kepada orang-orang di bumi ini, semasa hidup kami ini, kami bisa persiapan ini dan itu. Kalau orang itu penting, maka tentunya untuk Engkau Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, yang maha kudus, yang tidak terkira, yang tidak terperih, Raja segala raja, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Harusnya kami akan lebih lagi Tuhan menyiapkan diri kami begitu rupa. Singkapkan mata kami Tuhan, kebutaan kami, yang membuat kami tidak dapat melihat cahaya kemuliaan Kristus. Alamat hati kami, tahirkan hidup kami, supaya sungguh-sungguh kami melihat-Mu, sebagaimana para nabi-Mu melihat-Mu dan mengasihi-Mu. Jadikan kami orang-orang yang mentaati-Mu Tuhan, karena kami tahu maksud baik-Mu, dan kami akan menerobos apapun yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup ini. Babak-babak eliminasi, situasi-situasi apapun Tuhan, itu tidak dapat menggoncang kami, memisahkan kami dari kasih Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup ini sementara. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami tetap mengasihi, menyembah-Mu Tuhan. Sampai muka dengan muka kami bertemu dengan-Mu. Hanyut dalam genangan kasih dan pelukan-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hamba-Mu sudah berbicara, sudah selesai berbicara Tuhan. Bila Engkau memeteraikan isi hati-Mu yang berkenan, yang sesuai dengan apa yang Engkau mau dalam setiap hati kami.
Terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.